Jadi kita mau wawancara yang punya somai dan batagor Aminah, saksikan ya. Jadi kita mau menanya, boleh diceritain nggak Mbak, awal usaha ini berdiri itu gimana ya? Dulu tuh kepikirannya tuh dari mana usaha ini? Kalau usahanya sih dulu tuh turun temurun ya, dari nenek, terus sekarang ini kan yang lagi ngejalanin cucu-cucunya. Kalau awal mulanya dari, tepatnya sih nggak tahu, tapi usaha ini tadinya tuh kayak jualannya tuh di pinggir-pinggir gitu loh, jadi udah agak maju sama cucu-cucunya, sekarang jadi jualannya di ruko. Terus ini nih berdirinya tahun berapa? Tahun kalau di sininya baru sekitar 2-3 tahunan. Oh. Kayak sekitar 2023-an gitu mungkin. Ini ada apa aja yang dijual kalau Ada somai sama dugan. yang paling biasa orang beli tuh biasanya yang mana? Lebih ke somai sih, karena kalau dugan kan baru rilis juga bulan ini. Selanjutnya saat ini ada berapa orang yang ikut bantu menjalankan usaha ini Kak? Maksudnya ada berapa karyawannya? Terus biasanya karyawan-karyawan itu ada di bidang apa aja? Kalau untuk karyawan di sini kurang lebih ada 5 orang, itu untuk 3 produksi sama 2-nya untuk stay di toko. Terus kalau boleh tahu selama menjalankan usaha ini biasanya pengeluaran apa aja yang paling sering keluar, baik itu harian maupun bulanan? Paling yang utama itu sewa rukonya, gaji karyawan, listrik, air, sama transport hari-hari lah. Itu bulanan ya Kak, soalnya transport harian. Bulanan harian, kalau ruko tahunan sih. Kira-kira untuk buat satu produk itu butuh biaya berapa ya Kak? Satu produk itu satu piece-nya ya? Mungkin sekitar 2000-an. Lanjut ya Kak, selain biaya produksi, biasanya itu ada biaya lain juga nggak, kayak seperti listrik, transportasi, atau mungkin untuk promosi? Ada biaya sewa ruko, karyawan, listrik, sama untuk promosi juga kita ada budget khusus kok. Oh iya. Nah selama ini kakak ada mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha gitu nggak? Nyatet. Nah kalau iya, biasanya itu dicatat seperti apa? Manual, masih manual. Ditulis tangan? Iya, gitu? tulis tangan. Oh iya. Nah, untuk menentukan harga jual produknya itu biasanya kakak itu pakai cara seperti apa? Apakah dihitung dari biaya-biayanya atau mengikuti harga di pasaran saja? Hitung dari biaya dong, karena iya. kan bahan baku kadang naik kadang turun. Cuman kalau untuk penjualan umum pakai harga rata-rata, cuman harus tetap hitung costnya dari bahan-bahan baku yang kita pakai. Oh, iya. Selanjutnya dalam sehari atau sebulan kira-kira produksinya berapa yang terjual Kak? Itu cenderung stabil atau sering berubah? Berubah-berubah sih, bisa sampai sebulan itu mungkin bisa 500 ke atas, 500 piece ke atas lah. Karena hariannya aja banyak sih, 100, 100 sampai 200 piece terjualnya. Itu di toko aja, kalau di rumah juga kan buka pesanan online, mungkin sekitar segitu juga. Jadi kalau bulanan ya bisa 1000-an piece sih terjualnya. Menurut pengalaman biasanya di kondisi seperti apa usaha ini bisa dibilang sudah balik modal Kak? Kalau lagi ngikutin bazar mungkin, terus kalau misalkan lagi rame-rame musim liburan, Iya, karena pasti itu ramai ya. karena banyak yang datang-datang ke sini kan. Terus kalau misalkan lagi promosi juga kan, sosial media tuh ini banget kan, jadi pada datang ke sini. Iya. Punya target keuntungan setiap bulan nggak Kak? Kalau ada itu ditentunya gimana? Kalau target sih belum terlalu sih, berjalan aja, karena kan masih proses juga. Setahun 2 tahun ini masih proses untuk ya lebih baik lah, jadi ngejalanin yang ada dulu aja.
selama menjalankan usaha ini pernah nggak sih Kak ngalamin penjualannya tuh naik drastis atau malah turun drastis gitu? Biasanya tuh karena apa ya? Lebih ke turun sih. Kalau naik itu ya naik tapi nggak drastis. Cuman kalau turun tuh pernah. Pada saat mahasiswa libur panjang itu pasti kena dampaknya juga sih. Karena kan lebih ke mahasiswa juga sih yang banyak beli di sini. Nah, untuk harga jual yang sekarang ini apakah sudah sesuai dengan biaya dan kondisi pasar? Sudah sesuai. Atau masih kepikiran lagi Kak buat dinaikin atau diturunin gitu harganya? Kalau untuk ngikutin yang zaman untuk sekarang banget ya, itu kan bahan baku lagi naik tuh. Mungkin lagi jadi pikiran juga sih, karena bener-bener semua bahan baku lagi naik sekarang. Mungkin ada sih kepikiran untuk naikin, cuman fixnya belum tahu berapa. Terus ada cara tertentu nggak sih Kak buat menarik pelanggan, terus kayak promo, diskon, atau promosi lewat sosmed gitu? Ya, paling kita manggil food vlogger sih untuk promosi via sosial media. Kalau harapan kedepannya kakak atau rencananya gitu buat bisnisnya lebih berkembang ini gimana ya kak? Paling nanti kalau misalkan ngeliat di cabang, kan ini baru satu cabang yang aktif. Paling nanti kedepannya kalau di sini udah maju, kita bakal buka cabang kedua, ketiga, dan selanjutnya untuk meneruskan cabang pertama ini. Jadi kan lebih banyak konsumen dari mana-mana tahu tentang somai ini kan. Gitu aja sih paling. Baik, terima kasih ya kak. Ya. Selanjutnya. Ya, makasih juga. Ya baik, sekian video dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Dadah.